Sahabat Shalom, selamat pagi, kembali lagi pagi ini kita ibadah Sabat. Hari yang diberkati Tuhan, kita suka melakukan pekerjaan kita, kegiatan kita selama 6 hari. Ialah hari ini benar-benar kita duduk, siapkan poin, catatan-catatan apa yang jemaat nanti mendengar, boleh mencatatnya. Selesai ibadah ini, saudara sekalian baca ulang lagi supaya tidak gagal paham. Jadi setiap ibadah itu harus sediakan poin, catatan, catat. Karena yang saya khotbahkan ini saya tidak karang-karang. Inilah catatan saya yang bertahun-tahun, selama 23 tahun itu saya mencatat, saudara. Setiap saya baca pasal ini saya akan catat, saya catat, itulah hasilnya. Kalau masih ada orang sekarang itu yang masih tidak paham juga, yang marah-marah, ya saya anggap itu ujian juga. Memang selama 23 tahun ini saya baca kitab suci ini berurutan, dan hari ini pun sudah masuk 179 kali saya baca kitab suci ini, sehingga saya bagikan kepada jemaat maupun pendengar dimanapun mereka berada. Karena melalui YouTube ini saudara tinggal duduk, catat. Kalau seorang bapak, nanti engkau akan ajar kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Seorang ibu juga engkau ajarkan kepada anak-anakmu dan kepada keluarga. Hari ini pembacaan kitab suci ambil dari Mazmur 1 ayatnya 1 sampai ke 6. Sekali lagi, hari ini Mazmur 1 ayatnya 1 sampai ke 6 yang baca keras supaya pendengar boleh mencatatnya. Silakan satu orang baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Torah Yahweh, dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Tauratnya Tuhan. Siapakah ini pemazmur ini? Sini tidak kelihatan siapa ini. Kalau orang membaca kitab suci ini cara berurutan, makanya dia tahu kalau Mazmur itu, Mazmur 1 ini tidak lain tidak bukan, dia adalah Raja Daud. Ya, jadi sekali lagi ya, Mazmur 1 ini ayat 1 sampai ke 6 ini adalah Raja Daud. Jadi Mazmurnya Daud ini dari Mazmur 1 sampai Mazmur ke-41, ya, jadi 41 itu Mazmurnya Daud. Ya. Jadi kita harus kembalikan nama-nama yang benar loh saudara ya, jangan ikut-ikutan di luar sana, ya, yang seenaknya mengganti nama orang. Ya. Kenapa saya bilang mengganti nama orang ini? Saya teliti ini kan selama 23 tahun.
Dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang masa mengatakan sudah 179 kali. Ya. Berganti semua di dalamnya. Misalnya nama Yahweh sudah digantikan namanya Tuhan Guru Besar semua. Ya. Atau nanti kadang-kadang diganti juga Allah Guru Besar semua. Kalau masih ada orang juga yang beranggapan bahwa kita ini sesat, bahwa di kitab suci itu tidak ada namanya Yahweh, ini orang ini nggak pernah baca kitab suci. Memang begitulah orang-orang, khusus orang Kristen ini, karena memang mereka tidak pernah ya baca di sepotong-sepotong gitu, tidak baca secara berurutan itu dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga mereka tidak tahu kalau Yahweh itu masih ada di mana. Yang pembaca ini ada di kamusnya. Jadi lembaga kitab Indonesia itu kan dicetak lah ya, dicetak kitab suci ini kan, itu kan ini kan apa ya, disalin dari bukan mungkin ya, itu kan dari King James ini berapa tahun, ratus tahun yang lalu. Jadi Yahweh itu taruh di kamus sana. Jadi dalam kitab suci yang kita baca ini, itu tepatnya Yahweh itu Tuhan Guru Besar semua. Yang lucu-lucunya sekarang, ini orang Kristen, saya sebut saja mereka orang Kristen. Mereka tuh menghujat nama Yahweh, gitu. Kalau kita sekarang kita ngomong masalahnya Daud itu, mereka anggap wah ini sesat ini, kenapa diganti-ganti lagi nama gitu. Siapa yang mengganti nama ini? Yang sebenarnya yang mengganti ini jelas-jelas orang Kristen. Coba kan? Ya. Makanya coba saya bandingkan sekarang, saya download di internet itu ada namanya kitabnya King James. Ya, karena memang yang kita pegang ini kan dulunya dari King James, disalin dari King James. Coba. Sekarang King James ini kan sudah sadar kesalahannya. Jadi kitab King James ini yang yang dipegang oleh orang Eropa itu, dari Inggris, Amerika sampai ya Eropa lah gitu, King James ini. Sekarang King James itu sudah sadar kesalahannya itu yang sudah sekian tahun dari generasi ke generasi. Beberapa tahun yang lalu mulailah kan King James dia sadar. Akhirnya apa? Dia sadar sekarang yang namanya Lord itu sudah dikembalikan nama yang benar, ya. Nama ya Yahweh kan begitu kan. Terus juga dia sadar lagi kalau namanya Yeshua itu yang sudah sekian lama digantikan Jesus. Sekarang dia sadar, dia kembalikan namanya sekalipun tidak sempurna ya, saya anggap itu sudah kembali namanya Yeshua. Ya, coba saja saudara klik saja di internet nanti, lihat saja namanya King James Restorasi. Ya. Misalnya sekarang gelarnya, kalau gelarnya mereka di King James dulu ada namanya God, ya. Sekarang sudah dikembalikan yang benar, dipakai mereka Elohim sudah. Jadi supaya saudara ini yang menonton khotbah ini supaya tidak gagal paham, ya, makanya cobalah belajar, lihat kitab yang lain gitu kan. Makanya yang saya mengatakan memang orang Kristen luar biasa. Luar biasanya apa? Karena Tuhan itu mereka ganti nama, termasuk juga orang-orang ini, orang-orang penting ini saudara diganti namanya. Sobat, saya telusuri di dalam kitab suci ini yang selama 23 tahun itu, kalau orang-orang tidak penting itu tetap aja nama itu. Tapi kalau yang penting-penting itu orang-orang penting itu berganti nama semua, ya. Makanya coba nanti supaya saudara tidak gagal paham, coba nanti klik saja di King James sana, ya. Makanya saya kemarin saya masuk angkat namanya Yokanan. Dia bernama Yokanan tahun dulu ya selama tahun 60-an lah, ya. Saya masih lihat itu namanya Yokanan itu aslinya dulu namanya Yahya. Akhirnya sekarang digantikan namanya Yohanes. Tapi kalau di King James sana namanya John. Ya, yang paling parah lagi, yang paling parah ini, kalau kitab yang kita pegang itu namanya Yakob, ya.
Jadi ada murid-murid Yesua itu bernama Yakob, tapi di King James sana bukan Yakob namanya. Namanya Yakob itu diganti namanya James. Ya. Jadi supaya tidak gagal paham, saudara siapkan pulpen, catat gitu. Ya. Jadi kalau berkoak-koak nanti di YouTube sana, ya, kalau mau protes jangan protes itu langsung sesat, sudah stres, ya. Pakailah pasal dengan ayat, karena ini yang saya khotbahkan ini ada pasal, ada ayatnya. Hanya orang-orang sekarang ada, tapi tidak semua ya, karena yang saya lihat ini khotbah saya yang lalu itu sudah 4.000 sekian. 4.000 sekian itu hampir-hampir ada yang komentar itu tadi, yang 1-2 lah gitu ya, yang 1-2 itu saya sudah tahu lah ini. Mungkin dari pendidikan sekulernya nggak ada, apalagi mungkin pendidikan rohaninya mungkin nggak ada gitu. Tinggal sehingga dia nafsu saja dan dia menjawab apa adanya gitu kan. Jadi saya anggap saja itu berlalu. Malah saudara hari ini benar-benar perhatikan apa yang kamu dengar tadi. Ini adalah Raja Daud. Daud ini sangat namanya mencintai, akannya hukumnya tuh Tuhan. Sangat-sangat dia mencintai. Jadi ini Mazmur ini adalah Raja Daud. Jadi Raja Daud ini luar biasa. Karena saya pelajari kitab suci ini selama 23 tahun ini, saya telusuri, saya teliti gitu loh. Saya teliti gitu. Sampai saya teliti, saya mencatat gitu. Jadi memang namanya Raja Daud ini dari kecil ini dia sangat menyukai namanya hukumnya Tuhan. Ya. Jadi dia ini Raja Daud ini tidak ikut-ikutan. Jadi dia tidak ikut-ikutan sekian orang yang membelokkan hukum, itu nggak mau dia. Ya. Jadi dia tidak mau gitu. Sehingga Raja Daud ini luar biasa loh saudara. Saya coba bandingkan dengan raja yang lain, memang tidak ada yang seperti Raja Daud ini. Ya. Di hadapan Tuhan itu sangat dia merendahkan hatinya. Ya. Sehingga dia ini tidak bergaul sembarangan, gitu kan? Tidak duduk dengan pencemooh, ya loh. Kesukaannya dia adalah namanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan yang dimaksud itu adalah Tauratnya. Jadi sangat dia suka sekali namanya Daud ini akan hukumnya Tuhan. Coba satu orang kita pelajar, memang Mazmur ini bagus sekali loh saudara. Ya. Jadi Mazmur ini habis Mazmurnya Daud, ada Mazmurnya Korah, ada Mazmurnya siapa lagi? Asaf, ada Mazmurnya Mose dan lain-lain kan gitu. Jadi kalau kebanyakan di Mazmur ini kebanyakan namanya Daud, ya. Dan memang Daud ini memang kalau untuk Taurat itu hukumnya Tuhan, gak ada dalam pikirannya itu kalau Taurat itu dibuang gitu loh, ya. Tidak ada. Jadi Taurat itu sudah mendarah daging dalam hidupnya, ya. Jadi dia anggap Taurat ini segala-galanya. Kalaupun saya hidup sampai saat ini, ya karena itu hukumnya Tuhan, ya. Kalau saya patuhi hukum Tuhan, maka Tuhan akan menjamin hidupku. Seperti itulah namanya Daud ini, ya. Seperti itu gitu. Coba satu orang baca namanya Mazmur 18 ayatnya 21-24. Mazmur 18 ayat 21-24. Coba kita perhatikan ini perkataannya Daud. Sebab aku tetap mengikuti jalan Yahweh dan tidak berlaku fasik terhadap Tuhanku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Dia sangat menjaga juga. Kenapa seperti itu? Karena memang kalau saya lihat namanya Daud ini sebenarnya seorang gembala loh saudara, ya. Seorang gembala beneran dia. Makanya saya dulu sering bersaksi, saya pun juga gembala. Saya dari kecil gembala, ya. Saya gembala. Ya, jadi kalau ada saudara sekarang ada di YouTube itu namanya Bukit Musia, ya.
Saya masih ingat dulu kalau saya pulang daerah, saya duduk di gunung itu. Karena di situ dulu saya gembala, itu ada sisa-sisanya namanya kekayaan nenek moyang saya. Nenek saya bernama namanya Raja Umbungailu. Itu nenek kandung saya. Habis Umbungailu hanya ada satu anaknya namanya Lesuk Jaga, ini itu nama bapak saya. Baru saya, jadi urutan ketiga ini. Jadi sisanya di situ saya ingat di gunung itu, karena di gunung itu dulu bapak saya pernah mimpi gitu. Dia mimpi kalau tanah ini tumbuh seperti namanya pohon menuju ke langit gitu, ya, menuju ke langit. Ternyata memang kemudian hari memang ada anaknya atau keturunan Raja Umbungailu ini yang mengenal kebenaran, ya, yang mencintai namanya Tauratnya. Ya saya orangnya kan gitu ya. Jadi saya juga mantan gembala karena memang nenek saya namanya Raja Umbungailu. Ya. Kalau orang tanya di sana di Sumba itu atau klik di internet itu pasti tahu itu namanya Raja Umbungailu ini. Ya. Dia memerintah dulu tahun 1800-an itu. Ya, dia memerintah raja pertama dulu, nenek saya namanya Umbungailu. Jadi saya juga menggembala. Ya. Saya dari kecil saya gembala. Saya meninggalkan Sumba itu tahun 70-an, saya sekolah di Jawa gitu ya. Dan memang saya ini tidak ada latar belakang harus pendidikan teologi gitu kan. Jadi pengalaman saya ini saya baca selama 23 tahun ini, sehingga saya mengatakan tolonglah yang kamu catat ini yang saya khotbahkan, karena bukan karangan-karangan saya ini gitu ya. Jadi kembali namanya ke Raja Daud ini, dia sangat mencintai tadi, dia tidak bergaul sembarangan. Dia tidak ikut-ikutan orang-orang fasik. Orang fasik itu tahu nggak? Arti daripada fasik itu, orang tahu kebenaran tapi pura-pura tidak tahu. Jadi orang-orang seperti itu dilihat orang yang banyak. Karena banyaknya mereka itu dianggap itu benar. Ya. Kalau kita belajar kitab suci itu tidak demikian, saudara. Ya. Kalau orang benar itu harus namanya jangan boleh menyimpang dari hukumnya Tuhan. Tadi kan kita sudah baca. Mazmur 18 ayat 21-24 kan sangat jelas di situ. Ya. Dia benar-benar menjaga gitu kan, supaya dia tidak bercacat kepada Tuhan. Maksud tidak bercacat supaya dia tidak melanggari, ya, tidak mengabaikan namanya hukum-hukumnya Tuhan ini. Ya. Makanya kan kita baca selanjutnya. Ini lagi yang luar biasa lagi ini Mazmur 19 ayat 7-11. Mazmur 19 ayat 7-11. Bagaimana dia mengagumi. Dia anggap namanya Tauratnya Tuhan itu lebih manis daripada madu, lebih murni dari emas. Coba baca satu orang. Torah Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Yahweh itu tepat, membukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Yahweh itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Coba saudara, petunjuk. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Coba saudara, dia mengatakan itu Tauratmu itu, hukummu itu lebih manis dari madu, lebih murni dari madu. Dia sangat mencintai saudara. Ya. Kalau ada orang-orang sekarang ini zaman kita itu Taurat itu dibuang, saya benar-benar hanya saya bisa elus-elus dada. Coba kan? Saya hanya bisa elus-elus dada saudara. Dengan kau mengatakan seperti itu, berapa orang kau bunuh? Bukankah ini Raja Daud, raja besar ini, bagaimana dia mencintai namanya hukumnya Tuhan ini? Coba saudara. Raja Daud ini benar-benar dianggap namanya Taurat itu lebih murni daripada emas. Apalagi kalau kau baca Mazmur 119 di 119 ayatnya 70, 20 sampai 72 di sana, ya. Tertindas itu baik bagiku untuk belajar akan kebenaran. Coba satu orang baca, ini luar biasa loh saudara. Kalau engkau baca namanya Mazmur 119 ini 1 sampai ke 176, cobalah jemaat ya, pendengar,
Jangan engkau putus, coba kau baca tuntas, saudara, luar biasa. Ini tidak lain, tidak bukan, ini adalah Raja Daud ini. Ya, coba satu orang, Mazmur 119 ayatnya 70 sampai 72. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Torahmu ialah kesukaanku, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Torah yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Coba deh saudara, kalau kau baca namanya Mazmur 119, ini luar biasa saudara. Kalau ada kemudian hari zaman kita sekarang ini, hukumnya Tuhan itu tidak berlaku lagi, sudah dibatalkan, saya tidak tahu lagi saudara, gitu? Tapi mau diapain lagi ini orang? Mulutnya yang mengatakan tadi sudah dibuang, sudah dibatalkan, ini kan terlalu banyak saudara. Coba miliaran orang. Ini kan sangat jelas yang kita baca hari ini, bahwa benar-benar Raja Daud itu sangat mencintai namanya hukumnya tuh. Ya. Makanya saya mengatakan, kalau engkau ini tidak merendahkan hati, engkau tidak baca kitab suci ini, ya, cepat atau lambat kan kau mati juga, ya, cepat atau lambat pasti mati. Kita ini kan hanya tunda aja kematian. Cepat atau lambat kita ini akan mati. Ya, kata Mazmur 90 mengatakan 70, kalau kuat 80 katanya ya. Pemazmur ini siapa sih? Kalau kita baca namanya pemazmur di sana ini 90, tidak lain tidak bukan adalah namanya Mose saudara ya. Jadi Mose menulis sana. Umur manusia itu 70, kalau kuat 80 tahun saudara ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau mendekati 80 tahun itu, cobalah ambil waktu yang kau merenung, engkau membaca kitab suci ini ya. Sehingga engkau tidak disesatkan, sehingga engkau tidak ikut-ikutan kalau Taurat itu sudah tidak berlaku. Jangan lo saudara, hati-hati saudara. Ingat ya, Raja Daud ini sangat mencintai namanya hukumnya tuh. Pokoknya hukumnya Tuhan tuh lebih dari segala-galanya. Dengan dia mengatakan seperti itu, akhirnya Raja Daud sukses nggak? Akhirnya dia disebut Raja kebenaran nggak? Mari kita telusuri, kita teliti ini isi kitab suci ini, ya. Coba kan? Di luar sana nggak mau. Di luar sana imannya kepada Pak Pendetanya. Apa yang dikatakan Pak Pendeta, ya sudah itu sudah. Dianggap itu dari pendetanya udah tiket lah gitu kan. Dia tidak pernah menyelidiki namanya kitab suci ini. Kalau kita teliti, saudara, ini apa yang dilakukan yang miliaran ini benar-benar sudah jauh dari jalurannya Tuhan. Sudah jauh, benar-benar jauh aja. Ya, kalau kita mau saja merendahkan hati ini, nggak sok-sok nafsu itu, kan? Loh, namanya Raja Daud itu pemberani loh. Pemberani luar biasa, memang dari kecil ini anak itu pemberani. Jangankan lo manusia. Jangankan lo manusia. Raja Daud itu dari kecil ini dia jadi gembala, itu namanya singa-singa ditangkap sama dia, dibunuh sama dia. Raja Daud itu saudara pemberani luar biasa. Ya, makanya saya kalau mau mirip-mirip kan sama Raja Daud, aku juga mirip saudara. Makanya dulu saya itu kalau ada perang antara desa di sana di daerah saya Sumba itu, coba kan aku ini kan dari Sumba itu Sumba Barat ya. Jadi aku ini dari orang Loli Atas. Kalau menyebut namanya Loli Atas itu orang takut saudara. Tapi benar deh, namanya seluruh Sumba itu, seluruh pulau Sumba itu. Nah, kalau dengar namanya orang Sumba Barat dari Loli Atas itu sudah tahu itu. Tahu orang takut saudara. Jadi saya dulu kalau perang antara desa itu suka banget. Saya nggak mau di belakang. Ya. Apalagi kalau perang itu pakai kuda, saya di depan. Depan. Saya suka banget itu. Karena bagi saya dulu kalau kita mati di arena itu, perang itu jantan namanya. Ya. Jadi kalau ada perang itu saya di depan. Jadi kakak-kakakku di belakang sana. Saya yang terobos dulu itu musuh-musuh itu. Ya. Pokoknya kalau sudah saya maju itu, saya nggak akan mundur aja. Ya. Tinggal siapa yang cepat, ya duluan. Kan kita pakai tombak ini kalau naik kuda ini kan orang Sumba ini kan penunggang kuda ini kan gitu kan. Jadi saya perangnya saudara.
Kecil-kecil dulu itu kalau ada perang itu saya di depan gitu aja. Karena orang Sumba tuh mati di arena, ya, itu namanya jantan namanya. Ya, jadi orang Sumba tuh biasanya mereka itu satu sama satu lawan satu begitulah. Kalau kau jantan itu kata orang Sumba, khususnya leluhur atas itu satu. Itu apa orang-orang dari suku saya itu gitu ya. Jadi kembali namanya Daud ini, dia sangat mencintai, ya. Sangat-sangat dia mencintai namanya hukumnya Tuhan, ya. Ya, aku tertindas itu baik bagiku untuk belajar akan hukum-hukum. Kenapa sih dia mengatakan itu? Kalau kita baca riwayatnya Daud ini kan dia dari kecil waktu di gembala. Coba lawan nanti Goliat, ya. Coba Goliat gede banget ya. Goliat itu hampir 3 meter dengan anaknya. Ini kan di atas saya kan kurang lebih 3 meter ini, ya. Ini apa? Ini kan 3 meter. Coba Daud ya, seginilah, mungkin seginilah dulu anak-anak kan merah-merahan gitu kan. Dengan gede banget itu dihajar. Kenapa seperti itu? Karena dia tahu hukumnya Tuhan. Ya kan? Kalau mengandalkan Tuhan, ya kan? Mencintai namanya hukum Tuhan, nggak usah lu lihat banyaknya orang, ya. Karena yang berperang nanti bukan namanya apa orang Israel. Karena namanya Tuhan mereka bernama Yahweh, itulah yang berperang. Dia tahu betul-betul namanya Daud ini, kan gitu, ya. Sehingga dia benar-benar mencintai namanya hukumnya tuh Tuhan, ya. Coba kan Mazmur-Mazmurnya Daud ini luar biasa kan gitu kan. Bagaimana dia mencintai namanya hukumnya Tuhan, bagaimana mencintai namanya Yahweh ini yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini. Coba satu orang, Mazmur 33 ayat 12. Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa Mazmur 33 ayatnya 12. Berbahagialah bangsa yang Tuhannya ialah Yahweh, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Coba, berbahagialah bangsa yang Tuhannya ya. Kok ada orang sekarang ini sampai saya giling-giling kepala juga. Ini orang-orang nggak normal. Kok bilangnya Tuhan ya, nama Tuhan bernama Yahweh, dia bilang namanya genderu. Itulah yang saya bilang tadi, yang gagal paham, yang tidak pernah baca kitab suci. Padahal nama Yahweh ini masih ada di kamus, di kitab suci yang dia pegang, yang dicetak lembaga kitab Indonesia. Dia kaget kalau kita dengar begini, Yahweh. Ini sesat-sesat katanya. Coba kan, kalau kau sudah seperti itu bukan melawan saya, itu kau melawan namanya Tuhan. Karena memang Tuhan itu bernama Yahweh. Kan begitu, ya. Coba kan, siapa saja yang menolak namanya Yahweh ini, dia bukan menolak, dia menolak namanya Tuhan ya Yahweh, saudara. Karena lembaga kitab Indonesia saja pun masih dicatat kok, ya. Tuhan huruf besar semua itu salinan, ya, Allah Israel adalah Yahweh. Coba kan, makanya namanya Elohim itu kalau orang-orang Kristen sekarang yang kita pegang kitab ini diganti namanya Allah. Coba kan, karena tidak konsisten kitab suci, tidak konsisten loh saudara, ya. Makanya nama Tuhan itu kadang-kadang bernama Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang bernama Allah huruf besar semua. Gimana sih, kok nggak konsisten gitu loh? Tapi kalau dikasih tahu bahwa ini ada yang salah di dalamnya, orang ngeyel. Kalau kau ngeyel itu, kau pakai pasal dengan ayat nggak ada masalah. Tapi kalau kau menjawab dengan membabi buta, kau pergi saja ke Israel sana, kau mengajar sana. Ya, kok itu orang kok kayak apa? Kok nggak mirip orang Israel? Lo apa hubungannya lo ngomong mengatakan saya ini nggak mirip orang Israel? Memang saya mengatakan khotbah sini bahwa saya ini mirip orang Israel, kan tidak? Ya kan tidak mengatakan. Itulah orang-orang yang menjawab membabi buta. Itulah namanya apa? Jawaban-jawaban iblis kan gitu. Kalau dia jawab, kalau dituntut nama Roh Kudus, pasti melalui pasal dan ayat. Kan begitu sebenarnya. Coba kan, berbahagialah bangsa yang Tuhannya Yahweh, saudara. Kalau kau baca lagi Mazmur 144 di sana ayat 15,
Sama juga bunyinya. Baca Mazmur 144 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Tuhannya ialah Yahweh. Coba kan saudara, diulang loh saudara. Tapi toh juga namanya bangsa-bangsa ini tidak mau menerima nama Yah. Digantilah namanya ini yang tidak benar-benar saya geleng-geleng kepala. Makanya saya mengatakan ke-10 Taurat di sana itu tidak ada nama Yahweh lagi, sudah mereka gantikan situ Tuhan Guru Besar semua saudara. Coba, ini kan membingungkan orang. Berbahagialah bangsa yang Tuhannya Yahweh saudara. Coba kan. Makanya kalau kau baca lagi namanya Hosea 6 sana, ya, dia lebih menyukai itu mengenal Tuhan yang benar daripada namanya korban saudara. Ya, coba Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Coba kan, lu lebih apa ya kan gitu, lebih baik kalau kau mengenal Tuhan yang kau sembah ini siapa. Ya. Daud ini tahu betul-betul yang dia sembah loh, yang dia sembah itu Abraham, Ishak, yang dia sembah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia bernama Yahweh, Tuhan yang Esa, tidak ada lain. Yang dia sembah itu tidak bisa disamakan dengan sembahan bangsa itu Daud saudara. Jadi Daud ini dia tidak terkecoh dengan ini bangsa Israel ini yang sudah tegak tengkuk ini, yang mengganti-ganti hukum, yang merubah-rubah hukum. Dia tidak mau ikut-ikutan. Dia tidak ikut-ikutan saudara. Makanya dia beda sendiri. Sekalipun anak-anak melihat namanya Goliat yang gede gitu kan dia gak takut. Kenapa dia takut? Kenapa tidak takut? Karena dia tahu isi hukumnya Tuhan. Karena dia baca setiap hari, dia renungkan firman Tuhan siang hari. Kan ketahuan di sini kan tadi kan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kesukaannya adalah Tauratnya tuh. Kan kelihatan di sini. Ya. Berarti anak ini Raja Daud ini dari kecil ini dia bergaul bukan bergaul ini tuh tidak lakukan apa-apa. Jadi dia bergaul dengan Tuhan, dia baca namanya Taurat ini. Sehingga dia tahu isinya. Kalau di Taurat itu ada jaminan. Makanya saya mengatakan ini isi perutmu saja pun dijamin. Kesehatanmu jamin. Kalau kau perang itu gak usah takut. Mau berapa pun di depan gak usah lo takut kan, begitu aja. Gak boleh takut aja. Karena yang perang kata nanti adalah Tuhannya mereka bernama Yahweh itu. Gitu? Coba. Dia pelajari. Dia tidak ikut-ikutan. Gitu loh kan. Dia tidak nganga-nganga gitu, tidak saudara. Sehingga dia beda dengan orang lain. Sekalipun dia ini Daud ini mungkin tidak ada pengikutnya, kan gitu kan? Ya kalau kita baca nanti bagaimana dia lawan Goliat itu saudara, itu kan sana kan jutaan orang. Coba kan berhadapan tiap hari sampai 40 hari loh. Saya benar geleng-geleng kepala lihat, luar biasa. Kok sampai 40 hari itu loh, nggak perang-perang gitu loh. Datang anak kecil itu sebentar aja dia datang, dia lawan Goliat itu, dia hadap, dia penggal kepala. Ya, akhirnya selesai loh saudara. Coba kan. Makanya saya mengatakan, kalau kau lakukan firman, makanya aman-aman saja. Tapi kalau kau abaikan, itu bermasalah. Makanya saya mengatakan, kitab suci yang kita pegang yang begitu tebal itu ada perbuatan-perbuatannya bangsa Israel itu menyelewengkan namanya hukumnya tuh sehingga tebal. Kalau mereka tidak menyelewengkan kan tipis sekali namanya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kan? Dari penyelewengan ini dicatat isi kitab suci ini. Karena yang kita baca ini dari Kejadian sampai Wahyu itu gak ada apa-apa yang diperingatkan setiap saat ya waktu itu supaya namanya hukumnya Tuhan ini supaya dicintai, supaya seperti madu. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Beda sekarang diajar kita ini ya supaya kita tinggalkan namanya hukumnya tuh. Coba kalau sudah seperti itu,
mau selamat, mau selamat seperti itu. Coba kan? Siapa pengajar-pengajar ini? Karena sudah dari generasi ke generasi kan. Ini kan sekarang ini kan penerus saja. Kenapa mereka meneruskan juga? Karena mereka juga tidak tahu membaca kitab suci ini. Itu susahnya di situ. Sehingga banyak sekarang orang itu kalau kita ngomong, wah kau lebih pintar dari bapak gereja kami. Ya, coba kan? Kau lihat ini buku bapak gereja kami yang tebal-tebal katanya. Justru tafsiran-tafsiran inilah kita ini makin keluar dari jalurnya tuh. Coba tuh. Dengan tafsiran-tafsiran yang banyak sekali buku, akhirnya namanya hukumnya Tuhan ini dibuang. Coba saudara ikut-ikut begitu. Ya saya nggak mau lah. Ya, saya tidak nggak kecil hati. Ya kan selama saya khotbah kan ada 4.000 itu, 4.000-an gitu kan. Tapi kan ada juga yang subscriber itu kan 130-an lah. Ya, 50 atau 30-an ya. Kurang lebih lah kan gitu kan. Yang subscriber itu saya tahu betul-betul pasti mereka mengerti. Pasti mereka mencatat. Nah, akhirnya nanti mereka baca ulang gitu kan ya. Sehingga dia dia like lah begitu ya. Ada loh saudara. Saya anggap itu kan yang 4.000 kan itu kan di ayat kan. Ada juga yang nyangkut sekian kan gitu kan. Coba kan setiap khotbah ada yang subscriber, setiap khotbah ada. Sekali itu tidak banyak. Saya anggap itu yang di ayat kan gitu. Persoalannya itu untuk bangsa-bangsa memang kan berulang-ulang sudah ada pasalnya, ada ayatnya. Misalnya 140 Mazmur 147 sana ayat 9-20 itu bagaimana bangsa-bangsa itu tidak mengenal hukum ya, sampai kapanpun mereka tidak mau, malah hukum ini mereka suruh buang. Maupun Yesaya 30 ayat 28 sana ya, bahwa mereka itu sudah dikasih kekang, tetap mereka sesat. Sekalipun orang-orang ya sekarang kan misalnya orang yang komentar-komentar itu kan sudah ada pasalnya ayat, tinggal kau baca. Nanti kalau kau tidak suka itu yang saya suruh tadi catat itu, ya sudah pakai pasal dan ayat juga kan enak kan, gitu kan? Oh, apakah saya yang keliru atau dia yang tidak benar kan gitu? Apa dia yang benar? Ya, kan kalau pakai ayat pasal dan ayat kan enak kan gitu. Ya, daripada ngomong sesat. Ya, kalau kau mengajar pergi saja ke Israel sana, kok itu orangnya kok nggak mirip-mirip apa? Nggak mirip-mirip orang Israel. Coba kan, ada lagi bilang kan pakai jubah ini. Jadi ini aku mirip-mirip Israel. Ini ada dalam kitab suci. Memang tidak pengaruh karena saya pakai begini saya suci, tidak. Ya, tidak gitu loh ya. Tapi ada tulisan sana supaya ingat kan ini kan ada nama nih. Mereka ini kan pakai nama ini. Ini kalau kita baca ini kan Yod He Waw He kan begitu. Ya, ini ada nama Yahweh sini. Kalau kita baca di bilangan sana itu. Nah gitu. Jadi saya itu bukan mengada-ngada, bukan ikut-ikutan, ikut apa yang tertulis di dalamnya kan gitu ya. Coba ya. Jadi Daud ini dia luar biasa ya. Dia luar biasa, dia ikuti saja gitu. Dia tidak pengaruh kepada orang-orang lain. Mazmur 119 ayatnya 7 sampai 11. Mazmur 119 ayatnya 7 sampai 11. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Coba kan, dia tidak mau menyimpang. Coba kan, berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Bukan sekadar itu mendorong-dorong orang, karena dia sendiri pun mungkin setiap hari dia baca kitab suci saudara, ya dong? Ya. Kalau kau mundur tadi di atas tadi ayat 1-2, apanya Mazmur 119 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Torah Yahweh. Berbahagialah orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Coba kan, ya? Berbahagialah orang ini kan juga diulang lagi di situ. Makanya ayat 24,
Ayat 24. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Coba, Tauratmu itu jadi kegemaranku, kesukaanku. Coba, David bilang, Mazmur 119 ayat 24 bilangnya, Tauratmu itu jadi kegemaranku, kesukaanku. Coba, ya. Jadi kesukaanku. Ya. Kalau kita baca selanjutnya lagi, Mazmur 119 ayatnya 92 di sana, kalau tidak jadi kegemaranku ini, tidak jadi kesukaanku ini, Tauratmu ini, saya sudah mati, kata Raja Daud. Coba baca ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Coba, kalau ini Taurat tidak jadi kesenanganku, tidak jadi kegemaranku, saya sudah mati dari dulu. Coba kan saya ini kan sudah dikejar-kejar. Kurang apa lagi deh, gue bela mati-matian namanya Raja Saul ini, apa lagi deh. Gue bunuh namanya Goliat, kurang apa lagi. Tapi aku ini dikejar-kejar loh, sengsara loh. Lari sana, lari sini, ini kan cari makan juga susah dan lain sebagainya. Kenapa sih? Coba. Tapi dia tetap berpegang namanya hukumnya tuh. Dia pegang namanya hukumnya Tuhan. Dia luar biasa. Tidak ada duanya satu ini, ya. Makanya dia mengatakan, firman-Mu itu, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya kalau mendengar itu, saya merinding loh saudara, merinding bulu kudung loh. Firman-Mu apa? Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Coba, ini perkataannya Raja Daud ini, bahwa firman-Nya itu jadi pelita bagi kakiku, terang jalanku. Kalau engkau baca namanya apa? Mazmur 119 ayatnya 105, supaya orang mencatat loh ini saudara, ini raja besar ini saudara, ya. Baca. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Coba saudara, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku, gitu loh. Luar biasa perkataan ini saudara. Kalau ada yang mengatakan ini Taurat dibuang, tunggu saja pengadilan ini, ya you know? Yang kita saksikan sekarang ini bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka sudah terjadi. Masih bandel juga nggak? Masih nggak menghujat, ya? Tidak sadar diri, cepat atau lambat, tanggung sendiri, ya. Coba, sibuk orang-orang Israel, merubah hukum. Raja Daud nggak mau loh saudara, nggak mau. Dia tidak peduli karena banyak-banyaknya dia tidak peduli, ya. Tapi dia tetap namanya mencintai hukumnya tuh Tuhan. Baca selanjutnya, ya. 126 sampai 127 ayatnya. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Yahweh, mereka telah merombak Torah-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Yo, catat baik-baik khotbah saya kemarin. Bagaimana namanya bangsa-bangsa ini merubah waktu dan hukum? Coba kan, mereka sibuk namanya merubah hukum, tapi aku mencintai akan Taurat-Mu sudah, ya. Coba ulang lagi supaya pendengar yang mencatatnya. Mazmur 119 ayat 26-27. 126 sampai 127. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Yahweh, mereka telah merombak Torah-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Mereka merombak namanya hukum-hukum, mereka merombak Taurat. Tapi aku mencintai lebih daripada emas. Coba saudara, mereka sombong sekarang di mimbar-mimbar itu. Coba kan, kalau dikasih pasal ayat, mereka menjawab membabi buta. Itu manusia-manusia yang sudah ditentukan mati, saudara. Dia tidak sadar, dia tidak mau selidiki kitab suci ini.
Dia tidak menyayangi keluarganya. Coba, saya hanya bisa sedih. Tapi mau bagaimana lagi? Namanya air sudah ditumpah, nasi sudah jadi bubur. Ya, saya sudah 23 tahun itu, saya ngomong masalah itu karena saya mencatat di dalam isi kitab suci ini. Gitu. Tetap saja mereka tidak bergeming, saudara. Ya, khususnya keluarga juga banyak sekali ini, saudara. Ya, tidak mau merespon, saudara. Karena ukurannya mereka sekarang ini, lo ini siapa? Ya, kami ini banyak di dunia ini. Kami ini miliaran orang di dunia ini. Masa sih Tuhan tidak lihat yang miliaran orang ini? Karena lu tidak pernah baca kitab suci. Gitu? Lu tidak pernah baca kitab suci. Kalau lu baca kitab suci dari Adam sampai Noah, itu miliaran orang. Coba. Dari Adam sampai Noah itu, saya mau beritahukan itu miliaran orang. Berapa orang yang diselamatkan di sana? Ada hanya 8 orang diselamatkan. Ya. Kau baca dulu juga. Di Sodom dan Amora itu berapa orang? Yang diselamatkan itu hanya 3 orang. Itu Tuhan dikasih kiasan. Bagaimana nanti akhir zaman seperti zaman namanya Noah maupun zaman Sodom dan Amora. Coba kan. Berapa orang namanya orang Israel itu dari Misraim tanah Kanaan itu berapa orang yang masuk? Hanya 2 orang yang masuk. Mau bandel lagi kau bangsa-bangsa ini yang sudah dikekang ini. Kau tidak sadar juga ini. Ya. Yang saya katakan, yang saya suruh catat hari ini adalah raja besar, keturunan raja besar. Ya. Saya mau tanya saudara, Raja Daud itu keturunan raja besar nggak? Siapa yang saya maksud raja besar itu siapa? Halo? Ya? Daud ini keturunan raja besar. Yang saya maksud raja besar siapa? Orang Israel. Siapa? Dia adalah Abraham. Abraham itu raja agung. Dia seorang nabi dan dia seorang raja nggak? Halo? Coba. Orang kalau baca kitab suci tahu. Daud sendiri pun juga seorang raja dan seorang nabi, saudara. Ini yang dia tercatat namanya isi kitab suci. Kalau engkau baca mundur ke belakang sana Kejadian 23 ayat 6, coba baca. Supaya saya ini tidak mengada-ngada. Namanya Abraham itu selain dia nabi, dia raja. Coba ayat 6-nya. Yang keras. Dengarlah kepada kami Tuanku, Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Coba kan. Dia adalah raja agung, saudara. Makanya dia namanya Abraham itu orang-orang kan ada yang nanya sama saya ini agamanya apa? Saya tidak punya agama. Tapi saya orang saya beriman kepada yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub bernama Yahweh Tuhan yang itu iman saya. Yang datang di bumi, turun di bumi ini menjadi anak manusia yang disalib itu dengan setetes darahnya. Dia menghapus dosa. Dia adalah Yahweh itu turun di bumi menjadi anak manusia. Itulah iman saya. Saya mengatakan ini, kalau orang tanya sama saya, kenapa Tuhanmu Esa? Kalau yakin itu bahwa dia adalah Yahweh itu, saya punya data yang lengkap. Khotbah-khotbah saya yang lalu sudah saya suruh catat itu. Ya. Dia tidak ujuk-ujuk datang di bumi ini, sudah dinubuatkan oleh namanya Moses maupun kita para nabi maupun juga surah termasuk juga Mazmur ini sudah dinubuatkan nanti akan Tuhan Yahweh itu akan menjadi anak manusia. Itulah namanya Tuhan itulah iman saya. Orang mau terima tidak terima, ya silakan saja. Saya tidak dipengaruhi oleh karena banyaknya orang. Ya. Saya tidak mau. Karena saya teliti kitab suci ini selama 23 tahun. Saya mau jadi imam dalam rumah tangga saya. Saya tidak berambisi nanti pengikut saya miliaran orang, jutaan orang. Saya tidak berambisi. Ya. Saya ada di mimbar ini, saya mau jadi imam dalam rumah tangga. Ya? Coba kan,
Dalam ibadah jangan ngaku-ngakunya saja saya imam dalam rumah tangga. Lu harus betul-betul memiliki pemahaman akan namanya isi kitab suci ini. Itu yang maksud saudara, ya kan? Ya kan? Makanya dia bilang kan firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Ada nggak seperti itu? Malah sebaliknya sekarang ini disuruh namanya apa? Membuang namanya apa? Hukumnya tuh Tuhan, saudara. Ya. Makanya kalau kau baca zaman Yeskiel sana, Yeskiel 3 ayat 1, bagaimana katanya suruh makan itu kertas. Coba. Suruh makan itu kita. Coba Yeskiel 3 ayatnya 1 sampai 3. Yeskiel 3 ayat 1 sampai 3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel, maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu, lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Coba kan, pada waktu aku makan, di dalam lidahku tuh manisnya itulah yang dimaksud. Jangan berpikir-pikir, itu kan berarti kita harus ini kitab suci kita makan tiap hari. Tidak seperti itu. Menjadikan namanya apa Taurat itu makanan rohanimu. Kau baca setiap hari berarti lu makanan maka rohanimu. Itu yang dimaksud. Makanya di Wahyu juga pun sana, Wahyu 10 ayat 9-10, ya. Wahyu 10 ayatnya 9-10, karena ini diulang loh saudara, ya. Coba. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Coba, ya kan? Kalau dia bilang tadi nggak ada dalam perutnya dari pahit. Kalau tulisannya Yeski, tapi kalau di sana ada namanya pahit. Firman itu tidak dipahit. Mulutmu juga manis, di dalamnya juga akan dia tidak akan jadi racun. Ya, itu kadang-kadang kebolak-balik saudara. Ya. Kalau tulisan aslinya ini kan kutipan. Tadi Wahyu itu kan kutipan dari namanya apa? Yeskiel 3 1 sampai 3 gitu. Bahwa di mulutku itu rasa manis kan gitu. Bagaimana kita kalau kita melihat namanya hukumnya Tuhan itu manis? Bagaimana kau tahu itu manis kalau engkau tidak pernah mau membaca kitab suci ini? Bagaimana kau merasakan itu? Bahwa benar-benar Taurat itu seperti namanya emas, lebih murni. Kalau engkau tidak pernah mau baca kitab suci, akhirnya kau ajarkan orang, suruh buang namanya hukum Tuhan. Ini kan kejahatan benar-benar luar biasa jahatnya ini. Dengan pasal-pasal ayat-ayat itu kau tidak baca lengkap di sana di Injil maupun surat-surat Saul itu kau tidak baca lengkap. Coba kau penggal-penggal, kau potong-potong, jadikan senjatamu itu untuk membunuh orang. Coba saudara, apakah orang sadar ini? Ya. Coba kan, ini kan ada pasal, ada ayatnya. Makanya saya mengatakan ini kepada jemaat, kalau kau baca surat itu harus kau tuntas. Ya. Jangan engkau malas, jangan engkau bosan. Ya. Saya ini kan 23 tahun, saya teliti kitab suci ini. Sampai saat ini saya tidak mengendor. Justru saya ini mau mendekat kematian, saya 70-80 tahun ini bukan saya makin mengendor. Makanya saya baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu bisa 13 hari, bisa 14 hari. Bisa setiap hari. Karena saya persiapkan diri saya. Saya tidak akan mau nanti waktu tua aku nganga-nganga, pikun. Saya tidak mau. Kalaupun saya mati nanti 70, kalau kuat 80, ya sudah matinya. Ya seperti matinya apa orang-orang nabi-nabi, tidak harus sengsara, ya? Sampai berak-berak tempat tidur, jalan saja tertati-tati. Coba, kenapa seperti itu? Karena mereka menyimpang dalam kebenaran ini, gitu kan? Itulah akibatnya. Banyak orang yang gagal paham itu tadi karena mereka tidak pernah membaca. Kalau dengar khotbah ini hanya emosinya. Saya mengatakan jangan kau pakai emosi. Saya juga orang emosi. Raja Daud itu orang emosi loh saudara.
pemberani itu. Tapi di hadapan Tuhan kalau kita baca Raja Daud, dia sangat merendahkan hati. Ya? Kalau dia di hadapan Tuhan bahwa dia ini hanya bisa nurut. Nah, apa yang dikatakan Tuhan, ya udahlah, pokoknya nggak usah bantah, lakukan saja. Ya? Karena perintahnya Tuhan, lakukan. Ya? Jangan banyak tanya, lakukan. Coba kan, apakah ada sampai saat ini? Tidak ada. Malah sebaliknya, ya, membelok-belokkan orang ini, saudara. Ya? Hanya mereka ngomong masalah kebenaran, tapi tidak dijelaskan apa itu kebenaran. Apakah ada yang beritahukan kita sekarang? Kita bicara kebenaran. Saya baca, saya merenung, oh ternyata orang Kristen ini, mereka mengatakan, jadi zaman rasul-rasul itu dianggap itu sudah ada namanya Matitia sampai Wahyu. Saya berpikir seperti itu. Ya. Jadi dianggap dulu yang dibawa sana kemari rasul-rasul itu adalah namanya dari Matitia sampai Wahyu. Mereka tidak berpikir lagi kalau zaman rasul-rasul itu mereka tetap namanya pegang kitabnya Mose dan kitabnya para nabi. Ada tulisannya di dalamnya. Tidak ada kitab lain zaman rasul-rasul ini, ya, dari rasul namanya Matitia, Markus, Luka, Yohanan itu, mereka tidak pakai kitab apa-apa. Karena memang kitab namanya Injil ini berapa ratus tahun kemudian baru dibukukan, saudara. Itulah yang menjerat mereka orang-orang sekarang Kristen ini. Mereka menipu orang seolah-olah zaman Rasul Saul itu, zaman rasul-rasul, kitab Taurat itu dibuang. Supaya engkau tidak gagal paham, bacalah kitab suci ini, ya, supaya tidak tertipu, ya, supaya tidak tertipu loh, saudara. Bacalah namanya kalau udah Matitia itu sampai Wahyu, nah, atau kalau masih ada ragu-ragu lagi Matius sampai Wahyu, supaya kau nggak gagal paham, kau bacalah. Bisa nggak itu dari namanya Matitia sampai ke Wahyu 2 hari? Halo, bisa nggak? Sangat bisa kalau punya kemauan, kalau mencintai betul-betul hukum Tuhan itu pasti bisa. Nah, bagaimana lu tahu kebenaran? Baru lu baca saja pun satu ayat sudah ngantuk, terus tiba-tiba lu jadi ahli. Gimana sih? Kalau kau jadi ahli itu ya pakai pasal dan ayat, kan itu kan yang benar. Tapi kau menjawab apa adanya, dikasih tahu namanya Tuhan tidak penting bagi kami, nama Tuhan tidak penting bagi kami, yang penting hati kami ke atas. Ini kan jawaban orang bodoh. Yang dalam kitab suci sendiri pun namaku dibenci, tapi orang yang bertahan selamat. Itu kan tulisannya sangat jelas sana, itu kan misalnya Matitia 10 ayat 22 di sana kan, orang yang bertahan kepada namaku selamat. Loh, sekarang ini kan Raja Daud dia bertahan nama Yahweh. Ya, dia tidak ikut-ikutan, dia sukses. Ya, hanya persoalan sekarang mau menjelaskan kebenaran itu apa? Kan sangat jelas. Pasti dia tahu Daud ini. Kalau kita baca namanya Ulangan 6 ayat 25 di sana, dia tahu itu. Ya, coba baca Ulangan 6 ayat 25. Ya. Coba. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Coba, kalau engkau orang menjadi benar, lakukan, cintai namanya hukumnya tuh Taurat. Kan sangat jelas ini. Makanya banyak orang-orang yang gagal paham. Kalau kita baca dari Roma, Galatia, ya, sampai Efesus segala macam di sana itu, ya, coba kan. Itu banyak orang yang gagal paham, tidak baca lengkap, diambil sepotong-sepotong, ya. Akhirnya tadi dia bilang Taurat sudah dibaca. Padahal kalau kita baca apa tadi yang dibaca Ulangan 6 ayat 25 tadi, kalau kita baca Galatia 3 ayat 21, kan sangat jelas ini suratnya Rasul Saul, kan gitu, bahwa kebenaran itu benar dari namanya Taurat. Coba baca namanya Galatia 3 ayat 21 ini. Supaya ini pendengar itu jangan gagal paham, ya. Coba. Kalau demikian, bertentangankah hukum Torah dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Torah diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Torah. Coba, benar yang dikatakan
mengatakan kebenaran itu adalah namanya hukum nyata, hukum Taurat, saudara. Ya. Makanya saya mengatakan antara namanya Galatia 1, Galatia dengan 3 ini bertentangan, saudara. Kadang-kadang bertabrakan. Kenapa saya bilang bertabrakan? Kalau engkau baca namanya apa? Galatia 2 ayatnya 16, coba. Ini konyol betul-betul ini. Itulah banyak orang yang gagal paham, saudara. Tidak baca lengkap ini. Coba kan nanti akan dia bertabrakan di situ, coba. Coba Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah, tetapi hanya oleh karena iman dalam Hamasya Yeshua. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Hamasya Yeshua, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Hamasya dan bukan oleh karena melakukan hukum Torah, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Coba saudara, ini kan konyol ini. Padahal kalau kita baca aslinya apa aslinya namanya tadi Galatia 2 ayat 16, itu tulisan aslinya itu di Mazmur 143 ayatnya 2. Tidak demikian, saudara. Coba ini, saudara. Ya. Kalau kita baca Mazmur 143 ayat 2 kan tidak begitu bunyinya. Coba, ya. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Coba kan ini kan pertentangan tadi antara tulisan aslinya dengan namanya kutipan. Nanti dia akan bertentangan lagi. Galatia 4 ayatnya 4 sampai 5, dia akan bertentangan lagi di situ, coba. Ya, kalau itu pun orang senjatanya orang-orang Kristen sekarang, oh kami sudah ditembus Yesus dengan darahnya. Baca kitab suci yang lengkap supaya tidak dibodohi. Coba baca Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Torah. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Torah, supaya kita diterima menjadi anak. Coba kan, yang dia selamatkan, yang dia datang di bumi, yang dia tebus di bumi ini, itu orang-orang yang mengamalkan namanya hukum ya, yang mencintai namanya hukum itu yang dia selamatkan, supaya engkau tidak gagal paham. Coba saudara, mau ikut-ikutan seperti itu, gitu? Ya. Itu kan sangat jelas. Supaya engkau memiliki iman yang benar itu, makanya perlu kau baca kitab suci, gitu? Karena dicatat juga di Roma 10 ayatnya 17, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Hamasya. Coba. Ya. Iman itu, kepercayaan itu timbul, percayaan itu ada. Apa? Karena apa? Membaca, merenungkan, mendengar namanya apa? Firman Tuhan yang dimaksud itu tidak lain tidak bukan adalah namanya hukumnya Tuhan atau kitabnya Mose, Taurat, saudara. Gitu? Saya berulang-ulang kali supaya tidak gagal paham itu, ya bacalah kitab suci ini. Jangan pakai emosi, ya. Jangan menjawab asal-asal, ya. Supaya kelihatan cerdas sedikit, supaya kelihatan benar-benar itu tidak bodoh. Ya kalau menjawab itu pakai pasal dan ayat itu yang benar. Saya angkat jempol, ya. Nanti waktu ditanggapin dia nggak mau tanggapin lagi, kabur dia. Coba, ya. Sekalipun ya dia tidak pakai kita masih tanggapi juga, kita pakai pasal dan ayat. Dia nggak mau balas, kabur dia. Ya. Itulah orang-orang yang sudah ditentukan mati, saudara. Gitu? Ya. Bukan saya menghakimi loh, saudara. Hakimnya apa? Firman. Ya. Kalau kau baca di sana apanya? Yohanan 12 ayat 48, apa? Coba Yohanan 12 ayat 48. Sebab mereka lebih suka akan penghormatan manusia daripada penghormatan Tuhan. Yohanan 12 ya? Iya. 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Itulah hakimnya.
Jadi kalau kau melakukan gini ada pasal dan ada saya bukan menghakimi orang. Sekarang saya bilang itu sudah dipasang kekang itu di mulutmu, ya. Ada pasal, ada ayatnya. Makanya baca saja saya mengatakan itu namanya Yesaya 30 ayat 28. Kan bukan karangan saya itu. Itulah yang menghakimi. Bukan saya menghakimi sendiri sakarang-karang kamu orang asing sudah dikasih kekang. Tapi tidak ada pasal dan ada ayatnya. Itu menghakimi. Tapi kalau ada ayatnya itu tadi yang mengatakan namanya Yohanes 12 ayat 48 sana, hakimnya adalah firman, sudah ditulis. Ya. Bukan saya karang-karang kan begitu loh. Ini kan saya mencatat saja ini, ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu saya catat, sehingga saya bagikan, gitu. Nggak usah lagi lah kalau rumah-rumah ibadah tinggal kau nongkrong aja di rumah sana kan kau catat kan. Lagi pula kan kocekmu juga kan nggak akan kurang itu, ya. Saya sampaikan ini bukan saya mau kuras uangmu, ya. Lu terima tidak terima ya silakan. Yang penting sudah saya sampaikan, itulah yang saya catat di dalamnya. Nah, tinggal nanti kau merenungkan sendiri. Kalau kau tidak setuju itu, ya sudah balas lagi nanti. Kan ada disediakan tempat komen di bawah kan. Ya lu mau komentar ya sudah tulis di bawah lah. Nanti kita balas. Gitu kan? Lu komen apapun di dalam komentar apapun nanti kita akan balas. Balas pakai pasal dan ayat. Gitu loh. Supaya tidak gagal paham. Ya. Ya. Coba. Makanya Raja Daud itu dikatakan raja kebenaran. Coba, ya. Kenapa diraja kebenaran itu? Karena sangat dia mencintai namanya hukumnya tuh Tuhan, saudara. Coba 2 Samuel 8 ayatnya 15, ya. Coba 2 Samuel 8 ayat 15. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsa. Coba, dialah yang menegakkan namanya kebenaran itu. Makanya pada waktu dia menghadap namanya Goliat itu, ya, dia tidak takut karena dia tahu namanya kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu adalah hukumnya Tuhan. Amin gak, ya? Kebenaran yang dia tegakkan itu, yang dia tegakkan lagi ini yang sudah dirusak itu dari generasi ke generasi itu, dia tegakkan lagi. Sehingga dia berhadapan namanya apa? Goliat itu tidak takut. Coba kan? Makanya kalau kau baca namanya 1 Samuel 17 di sana ayatnya 45 sampai 47, ya. Jadi dia harus baca 45 sampai 47. Coba saudara baca di situ, renungkan itu, dicatat bagaimana Daud itu dia datang. Kamu datang dengan lembing tombak, tapi aku datang dengan namanya supaya seluruh dunia tahu bahwa Israel itu punya tuh. Kan sangat baik sekali loh. Ini satu anak kecil ini pada waktu dia menghadap namanya Goliat itu, dia datang itu dengan gagah perkasanya, dengan keberaniannya yang meluap-luap itu luar biasa. Pada waktu diurapi oleh namanya Samuel ini, kalau kita baca mundur ke 1 Raja-Raja 16 sana, pada waktu dia terima itu, pada waktu diurapi tadi, dia dari situlah benar-benar rohnya menyala-nyala gitu loh kan, gitu kan. Jangankan manusia, sampai singa itu dihajar, beruang itu dihajar, dia bunuh sama dia gitu kan. Ada kekuatan yang dahsyat itu, karena itu tadi, karena sangat dia mencintai namanya apa? Hukumnya Tuhan. Sehingga pada waktu dia menghadapi Goliat itu, dia tidak takut. Dia datang, dia hadapi itu, saya datang dengan namanya. Engkau datang dengan tombak, pedang dan lembing, tapi aku datang dengan nama Yahweh, kan begitu, dengan gagah perkasanya. Coba baca dari 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu
bahwa Israel mempunyai Tuhan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Yahweh menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Yahweh lah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kau ke dalam tangan kami. Coba kan, catat saudara, benar kan? Dia tahu kalau yang berperang ini bukan saya. Akhirnya apa kan? Dia datangin namanya Goliat, dihadap kan, pakai batu kecil begini saudara, dihantam ini sampai masuk di dalamnya, pecah kepalanya saudara. Dia datang di sana itu, dia nggak mau peduli ada yang bantu dia. Dia datang, dia cabut pedang, dia tebas lehernya, dia tenteng kepala-kepalanya. Dia bawa ini Raja Saul yang sudah 40 hari kalian ini kan bangun duduk nggak selesai. Ya itulah karena kamu tidak percaya akan Tuh, kamu tidak pahami namanya hukumnya Tuh. Nih kepalanya lu buktikan lagi ini, kurang apa lagi ini? Bukan saya yang melawan, tapi Tuhanku yang lawan. Dia adalah Yahweh itu. Amin gak Tuh? Coba kan ya? Supaya jemaat tahu, bukan karena kita pedang, tapi karena Yahweh. Supaya seluruh bumi tahu bahwa di Israel itu ada Tuhannya. Ya, maka sampai sekarang ini mau dikeroyok-keroyok satu ini. Karena kemarin kan janjinya dia istimewa. Sekarang ini kan kita lihat kan keroyokan. Ini kan mau dilenyapkan satu ini, mau dilenyapkan saja sampai saat ini gue gak lenyap lihat. Ini dikepung loh seluruh dunia, ini kecil ini kagak mampan juga. Siapa yang berperang ini? Tidak lain dibuka adalah Yahweh sendiri. Sekalipun ini mereka tidak kenal Yahweh lagi, mereka tinggalkan Taurat, tapi dia ingat akan perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub saudara. Ya, makanya dia istimewa dengan bandingkan kita gitu loh saudara. Ya, coba kan berjalanlah waktu, berjalan waktu itu kan orang-orang Israel lagi kan mulai menyimpang yang parahnya Pak. Makanya di sana zaman namanya Yesaya. Kan David tadi kan ada raja itu, ya. Dari Usia sampai Hizki itu zamannya namanya Yesaya. Makanya Yesaya sendiri mencatat ini orang-orang yang miliaran ini dicatat di sana. Coba kalau baca Yesaya 1 ayat 2 sampai 9 yang cepat bacanya. Ya. Yesaya 1 2 sampai 9. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Yahweh berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Yahweh, menista yang Maha Kudus, Tuhan Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bindur dan luka baru tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Yahweh semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Amora. Tobat lebih baik daripada mempersembahkan. Coba saudara, mereka meninggalkan Tuhannya, mereka tidak kenal Tuhan lagi, meninggalkan makanya kan kita baca itu dari Usia itu, ya, itu, waduh, rusak. Yang paling rusak itu zaman Raja Ahaz itu. Ahaz itu luar biasa jahatnya, ya. Coba kan, Raja Ahaz itu sampai anaknya dikorbankan, saudara. Dia tinggalkan namanya hukumnya Tuhan sekarang Tuhan. Coba kan, ya. Jadi yang memperbaiki namanya, yang kembali lagi hukumnya tadi Tuhan itu zaman namanya Raja Hizkia. Coba kan saudara, ini dicatat di dalamnya. Makanya saya mengatakan itu, ya. Dari kejadian itu sampai Wahyu ke sana itu tidak bicara namanya hukum-hukum yang lain, tidak bicara namanya tafsiran-tafsiran itu. Ya. Diutuslah nabi-nabi itu supaya mereka harus kembali ke hukumnya tuh. Ya, Tuhan apa yang dilakukan namanya Raja Daud itu yang disenangi. Ya. Coba kalau zamannya lagi Yeskiel 5 ayat 6 sampai 8,
Bagaimana bangsa itu lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Coba Yesaya 5 ayatnya 6 sampai 8. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya, karena mereka menolak peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, lihat aku, ya aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Itu suatu kejahatan yang luar biasa. Kalau aku bilang tuh Tauratnya sudah dibak, itu kejahatan yang luar biasa, yang nggak ada taranya, nggak ada tandingnya. Makanya kalau kau baca zaman Yeremia kan rusak benar ini. Rusaklah kan abis Yesaya kan Yeremia zamannya gitu kan. Abis Yeremia Yesaya. Zaman Yeremia ini dia bilang ini bangsa-bangsa kayak begini, ini racun, ini gua racunin aja deh. Coba kan, dia mengatakan sampai Yesaya luar biasa loh, merinding loh kalau baca-baca begitu loh, saudara. Saya akan racunin bangsa ini. Coba satu orang, Yeremia 9 ayat 13 sampai 15 yang kencang. Yeremia 9 ayatnya 13 sampai 15 yang kencang. Berfirmanlah Yahweh, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Yahweh semesta alam Tuhan Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan tikus dan minum racun. Karena mereka meninggalkan namanya hukum itu, mereka mengabaikan hukum, mereka batalkan hukum. Wah, racunin aja ini mereka. Kira-kira takut nggak kalau baca itu? Halo? Coba racunin aja. Kalau kau baca dari atas itu penipuan, timbul penipuan, saudara. Makanya kalau baca Yeremia 8 itu, memang Yeremia 8 itu ayatnya 7 sampai 8 itu nubuatan benar-benar loh. Terjadi loh sampai saat ini. Bagaimana mereka menipu orang, ya? Itu penulis-penulis palsu itu, ya. Coba. Itulah yang menyesatkan orang ini. Jadi memang ini sudah dinubuatkan oleh namanya Yeremia 8 ayat 7 sampai 8 maupun Yeremia 9 itu dibaca lengkap, saudara. Ketahuan di situ. Ya, itu adalah nubuatan. Jadi benar-benar tergenapi itu zaman kita sekarang itu dibodoh-bodohin, dibohongin kita bahwa Taurat itu sudah dibaca. Pada dalam isi kitab suci yang kita baca ini dari namanya Matius sampai Wahyu itu tidak ketemu namanya untuk dibuang, tidak ada. Sebaliknya, misalnya Saul sendiri pun tidak pernah saya ada rencana untuk buang namanya, hukumnya tuh tetap saya akan pegang kokoh dan teguh. Tapi begitu orang membohongi orang, tahu di mimbar itu memang dosa nenek moyangnya dia pegang, dan dia tahu juga yang di depannya itu tidak membaca. Ya. Kalau seperti saya bilang itu pembohong kalian. Ya. Coba kan. Makanya saya mengatakan kalau orang berani, ayo kita ketemu di mana? Ya. Berhadapan muka, bawa kitab yang sama. Ayo, berani nggak? Dan gitu, siapapun engkau saya lawan. Jangan berkoak-koak namanya pakai di YouTube. Apalagi yang tidak punya nggak pakai pasal dan ayat. Ya. Ngadap langsung, kita bawa kitab yang sama maksudnya yang dicetak lembaga kitab Indonesia. Baru saya tunjukin nanti lo lihat ini bukan saya karang-karang, siapa yang tulis ini, ya toh? Apa nggak ngang-ngang nanti? Ya? Coba, kalau kurang puas lagi pun, kalau kau nggak puas lagi pun rohani mau adu fisik juga pun berbuat tua begini pun juga saya berani loh, saudara. Ya? Saya jengkel gitu loh. Ya? Dipakai pasal saja pun orang nggak mau juga loh. Saya ingat juga zaman Yasua. Tuhan Yasua ini kurang apa lagi sih? Orang buta lahir itu kan dia suruh lihat aja pun kurang apa lagi sih? Ya? Orang mati saja pun dibangkitkan, kurang apa lagi? Makanya dia mengatakan, ya, apa sih? Alasan apa sih mereka ini? Mereka membenci aku, katanya. Ya, coba kan?
apa sih alasannya mereka ini membenci aku ini? Katanya gitu kan. Ya, kalau kau baca Yohanes 15 ayat 24 25 sana, ini kenapa sih? Kok membenci saya ini tanpa alasan gitu loh, ya? Gitu loh kan. Begitu juga lah sekarang ini kan saya kasih pakai pasal dan ayat, tapi ada saja orang yang otaknya memang di dalam gak ada isi itu, sesat lah. Kalau nggak ada punya Israel lah segala, ini kan orang-orang bodoh ini kan gitu kan. Tapi ingat, kalau kau baca namanya Yeskiel 14 ayat 14, coba baca, perhatikan ini, kau catat baik-baik ini, maupun pendengar itu yang pendengar ini, ya, catat ini. Catat namanya Yeskiel 14 ayat 14 yang keras, apanya baca. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Noah, Daniel dan Iyob, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikian firman Tuhan Yahweh. Coba kan, ya, sekalipun ada ini apa Noah, Noah, Daniel, Iyob, Iyob, mereka hanya menyelamatkan dirinya karena mereka benar, artinya mereka taat, namanya hukumnya tuh Tuhan. Maupun 16 ayat 16. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, mereka tidak akan menyelamatkan anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tapi negeri itu akan menjadi sunyi. Terus ayat 18. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Coba, ayat 20 supaya lengkap nih saudara. Dan biarpun Noah, Daniel dan Iyob berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Coba saudara, hanya menyelamatkan dirinya mereka karena mereka mencintai, namanya hukumnya tuh Tuhan. Makanya kalau Eko baca namanya Lukas 11 ayatnya 27 28. Coba baca Lukas 11 ayatnya 27 28. Perhatikan di situ perkataan Tuhan ini, catat baik-baik ini, karena dia bilang di sana, kalau tidak salah sana itu mengatakan, berbahagialah engkau ibu, berbahagialah ibu yang melahirkan engkau. Apa jawabannya di situ? Coba baca lengkap itu. Ya, apanya Lukas 11 ayat 27 28. Ketika Yeshua masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Coba, dia bilang berbahagia ibu yang melahirkan engkau, tapi yang berbahagia itu yang namanya yang taat akan hukumnya tuh, perintahnya tuh Tuhan saudara. Coba jawabannya. Tidak lain tidak bukan, itu adalah namanya hukumnya dia tuh, ya. Hukumnya tuh Tuhan saudara, ya. Ini kan sangat jelas. Apalagi makanya kalau kita baca, itulah yang tidak dipahami sampai saat ini. Mereka tetap kepala batu ini, bangsa-bangsa ini, khususnya orang Kristen ini memang kepala batunya juga. Apakah saya mengatakan itu Matitia 5 ayat 17-20 tidak dibaca sekian orang? Ya? Kan mestinya dibaca dong. Kenapa mereka tetap saja membabi buta itu bahwa Taurat itu sudah dibuang? Coba satu orang baca. Nah, kita ulang-ulang saja. Dia mau terima, tidak terima, nanti dia protes pakai pasal dan ayat. Saya mau pengen tahu gitu. Coba Matitia 5 ayatnya 17-20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum, tetapi aku Coba sampai 17 saja, 20. Coba kan? Kalau kamu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat ini, kamu tidak masuk, saudara. Coba kan? Aku datang itu bukan meniadakan Taurat, satu titik. Apakah ini tidak dibaca sekian orang? Kenapa tetap mereka membabi buta? Pakai namanya pasal-pasal yang tidak jelas. Itu kan yang mereka pakai, itu kan penggalan-penggalan. Coba, mereka menantang Tuhan ini. Saya datang, itu bukan meniadakan Taurat. Kamu tidak lebih benar dari ahli Taurat, itu kamu nggak masuk loh kerajaan surga. Ini ditujukan kepada namanya orang Israel. Bagaimana lo ini, bangsa-bangsa tadi yang sudah dikasih pasal, ada dikekang, mereka tidak akan mengenal hukum, tuh tetap lo kepala batu bahwa Taurat itu sudah dibatalkan. Ini kan benar-benar tuh sangat menyesatkan ini. Tapi ingat baik-baik, kalau kau baca terus di sana, Matius 12 atau Matius 12 ayatnya 46-50. Perhatikan di situ, dengarkan baik-baik, pasanglah kupingmu, catatlah ini. Saya kasih tahu. Baca, namanya Matitia atau Matius 12 ayatnya 46-50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Jadi ini kan ada mata rantainya, saudara, antara 5 tadi, Matitia 5 tadi ayat 17 sampai 20, saudara. Itulah ibuku, itulah saudara-saudara yang melakukan, yang mencintai namanya hukumnya Tuhan. Dia tidak peduli sekalipun itu ibunya, sekalipun itu saudara, langsung dia tidak peduli. Kalau kau abaikan itu, Taurat kau bilangnya buang, itu saya tidak akan kenal. Makanya kalau kita baca selanjutnya di sana, gitu, makanya dibilang, nyalah kamu pembuat kejahat, saya tidak akan mengenal kalian itu. Apa yang dimaksud itu kejahatan itu? Kalau kau meninggalkan namanya hukumnya tuh, itu namanya kau jahat. Coba saudara, jadi mereka ini yang saya lihat sekarang itu diambilnya yang terpenggal-penggal, Mereka terambil penggal-penggal. Inilah senjata sekarang ini. Taurat itu sudah dibuang, Taurat itu sudah dibatalkan. Coba kalau seperti itu bertentangan nanti di situ. Coba saudara, lu lawan namanya Tuhan tadi yang datang, aku bukan melihat. Terus lu percaya mana? Suratnya namanya Tuhan Yesus sendiri tadi yang mengatakan, atau suratnya Rasul Saul, yang sebenarnya Rasul Saul sendiri pun tidak menulis itu. Saya yakin itu penulis-penulis tadi yang sudah dinubuatkan oleh namanya Yeremia 8. Yakin itu. Penyurat-penyurat palsu itu, penipu-penipu itu, Karena penggal-penggal loh saudara, tidak dibaca lengkap. Coba kalau dibaca lengkap saja itu, tidak demikian. Tidak akan berjalan ini dosa ini, bukan dosa ini. Orang Kristen bilang kan, wah kamilah nanti yang masuk ruangan Maha Kudus. Koreksi dirimu, jangan namanya urusin agama lain. Coba kan, apakah lo itu benar? Dasarmu apa? Kalau kau benar-benar kalau kau buang ini, Taurat memang. Tapi kan mana di sana kan tidak ada juga kan yang ada petunjuk satu pun kalau namanya Taurat dibuang. Kalau itu dipenggal-penggal betul. Coba satu orang, supaya orang ini benar-benar sadar ini. Coba Roma 7 ayatnya 56. Perhatikan di sini Roma 7 56 inilah senjata-senjata mereka ini tidak baca tuntas. Coba baca Roma 7 ayat 56. Baca dong. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Coba kan, jadi seolah-olah itu Taurat itu dibuang. Tapi kalau baca selanjutnya ayatnya 7 tidak demikian. Coba
Dipotong di situ, dipenggal. Coba ayat 7-nya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Torah itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Torah aku telah mengenal dosa. Coba kan, Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Torah tidak mengatakan. kan sangat dijelaskan di situ. Kalau dipenggal di situ seolah-olah namanya Taurat dibu. Ini kan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab ini menggiring orang itu masuk jurang. Ya, misalnya 2 Korintus 3 ayatnya 6, ini kan juga kalau dipenggal-penggal ini saudara, seolah-olah itu namanya Taurat hukum itu mematikan. Coba ayatnya 6, 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Coba seolah-olah hukum tertulis, hukum Taurat itu mematikan saudara. Dipenggal-penggal, inilah senjata-senjatanya mereka memperdaya orang dari mimbar ini, sehingga banyak orang yang mati konyol ini saudara. Kalau engkau tidak selidiki kitab suci dengan benar, dengan baik ini, cepat atau lambat kalian juga akan terseret. Tapi kalau engkau bergaul dengan Tuhan tiap hari, engkau baca kitab suci ini, kau tidak akan terhindar ini penyesat-penyesat ini yang luar biasa ini. Lanjut. Ini lagi sekarang Efesus 2 ayat 15. Nah, inilah senjata pemungkasnya mereka ini. Mereka pakai ini. Coba Efesus 2 ayat 15. Inilah senjata-senjata mereka ini sekarang untuk memperdaya orang bahwa Taurat itu memang dibuang. Memang tulisannya seperti itu. Tapi apakah benar ini? Ini saya mengatakan inilah penulis-penulis palsu yang sudah dinubuatkan Yeremia 8 itu. Coba baca Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Coba, jadi di situ kalau kita baca. Tapi kalau kita baca, ini lembaga catatan kakinya kalau dikasih di Kolose 2 ayatnya 14 coba. Coba, tidak demikian di situ. Ini kan penyurat-penyurat palsu ini bikin membingung orang. Dia putar-putar, dia bolak-balik sehingga banyak orang gagal paham ini. Coba Kolose 2 ayatnya 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi di situ Kolose ini, karena ini lembaga kita Indonesia dikasih catatan kaki di situ. Jadi yang dimaksud tadi Efesus itu bukan membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya, tapi itu yang dihapus adalah hutang domba, sapi dan lain sebagainya saudara. Itu yang dimaksud. Makanya banyak lagi sekarang ini yang terpenggal-penggal ini bikin senjata-senjatanya mereka ini untuk menyesatkan orang. Baca lagi Efesus 4. Efesus 4 ayat 22 sampai 25. Coba Efesus 4 ayat 22 sampai 25. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta yang dikatakan benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Coba, Padahal kalau kita baca Efesus 4 ayat 25, ini kan kutipan dari Zekaria. Coba baca tadi yang ayat 25 ulang. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kalau kau baca aslinya, tulisan aslinya Zekaria 8 ayat 16, coba. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Coba saudara. Ini kan masalah hukumnya Tuhan, masalah tak? Inilah kalau dimanfaatkan tadi, yang dimanfaatkan dari 22-23, makanya di sana saya mengatakan di Ibrani 8 ayat 13 itu namanya apa? Ayat-ayat siluman.
Coba namanya Ibrani 8 ayat 13, itu tuh senjata-senjatanya mereka ini sekarang itu kan sangat-sangat mematikan di situ. Karena mereka lihat di atas itu kutipan namanya Yeremia 31, ya, seolah-olah zaman itu ada perjanjian baru, sehingga yang baru ini sudah ada, yang lama itu dibuang. Coba ini kan dimanfaatkan ini tadi yang Efesus 4 ayatnya 22 sampai 24 tadi ini mereka manfaatkan, makanya diselipkan namanya ayat 13 sana itu Ibrani 8 ayat 13 coba. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Coba kan, dia manfaatkan tadi yang kita baca tadi Efesus 4 itu, dia manfaatkan ini, si penulis-penulis ini dia selipkan di situ, karena di atas itu kalau kita baca namanya Ibrani 8 ayatnya 8 sampai 12 itu kan kutipan dari namanya Yeremia 31 saudara ya. Jadi 31 itu diadakan perjanjian nanti Israel ini ya. Itu kekal namanya, itu namanya Yerusalem Bait Suci yang ketiga dibangun, itu tidak akan dirobohkan. Tapi dia manfaatkan tadi yang namanya Efesus 4 tadi ayat 22 sampai 23, dia selipkan di situ. Padahal kalau kita baca tadi yang Efesus 4 tadi, kelakuan lama kita itu yang dimatikan. Tapi dia selipkan di situ, taruh jadi seolah-olah di situ, karena ada yang baru di atas, yang lama itu dekat kemusnahan. Ini kan konyol saudara. Kalau kau mengajak orang, Ibrani 8 ayat 13, yang lama itu sudah musnah, sudah dibuang, itu perjanjian lama itu sudah dibuang, berarti lu lawan namanya Tuhan. Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Coba lu lawan. Coba kan ya? Kalau kau sudah lawan itu, lu mau selamat. Itulah yang saya bilang tadi. Jadi kitabnya namanya tulisan-tulisan Rasul Saul ini sudah diperkosa sedemikian rupa saudara, sehingga mereka dibenci sekali mendengar namanya apalagi kalau begini ikut orang Yahudi lah, kelihatan kamu kok bukan kayak orang Yahudi ya. Mereka menjawab semau-mau kepalanya. Dia tidak pernah meneliti kitab suci ini. Kalau dia meneliti kitab suci dengan benar ya, harus dia tahu si penulis-penulis ini zamannya bagaimana. Kalau kau baca namanya Kisah Para Rasul dengan tulisan-tulisan Rasul Saul itu kan sejaman kan. Antara Luka dengan nama Rasul Saul itu berbarengan. Setiap hari berbarengan. Jadi Luka juga tulis, Rasul Saul juga tulis gitu kan. Kalau tulisannya Luka di sana, yang mereka bawa setiap hari itu kitab suci adalah namanya kitab Mose dan kitab para nabi gitu loh kan. Jadi tulisannya Luka, karena namanya Kisah Para Rasul, Luka yang tulis ya, tidak ada yang menyimpang. Dan tidak juga ada di sana, memang ada dituding mereka orang Kristen, bukan berarti namanya ada agama Kristen, itu tudingan. Dan dia juga pertanggungjawabkan Rasul Saul kalau kau baca di namanya Kisah Para Rasul 24 ya. Tapi ingat baik-baik ya, tulisannya namanya Luka, Kisah Para Rasul itu ditulis Luka. Kan ketemu di sana bahwa bangsa Israel itu tetap namanya ikuti namanya hukumnya Tuhan ya. Jadi tulisannya namanya Luka ini tetap namanya Israel itu patuh kepada namanya kembalilah mereka ke Taurat. Karena terbaca di sana, tertulis di sana namanya Kisah Para Rasul 21 ayatnya 20 coba. Ya. Perhatikan di situ. Ya. Kisah Para Rasul 21 ayatnya 20. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan, lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Coba, lihatlah beribu-ribu orang taat kepada tulisannya Luka dengan tadi Matitia tidak bertolak belakang. Lihatkan orang-orang Yahudi sekarang ini beribu-ribu orang kembali kepada hukumnya Tuhan.
Juga yang dituding namanya Rasul Saul ini, bahwa dia bikin ibadah baru, ada dia agama Kristen segala macam, dia juga bantah. Kita lihat saja, pada waktu dia datang di sana di Yerusalem sana, dia mentahirkan dirinya. Dia mentahirkan dirinya. Kalau engkau baca namanya ayatnya 23 tadi, Kisah Para Rasul 21 ayat 23. Perhatikan di situ, diikutin perintah hukum Taurat ayat 23. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Coba kan, ya. Akhirnya dia ikuti perintah hukum Taurat. Makanya kalau kita baca ayat 26 sana kan sangat jelas. Ayat 26-nya Kisah Para 21 ayat 26. Pada hari berikutnya Saul membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Tuhan untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ya kan? Coba kan? Karena dia ikuti. Kurang apa lagi? Ya. Coba kan? Kalau kita ikutin tadi kan ayat 24 kan, teruskan 24 tadi itu kan, karena dia tidak menyimpang dalam hukum Taurat. Kurang apa lagi? Membantah ini. Ya. Kalau ada tudingan-tudingan bahwa Rasul Saul bikin ibadah baru segala macam, itu sangat jelas di situ tadi. Orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin nggak? Ya. Dari marilah kau pelajari lagi ini, kau tulis lagi, kau renungkan lagi. Marilah kau isi waktu-waktumu ini, ya, sisa hidupmu ini, ya. Karena ini yang menjamin engkau selamat sampai selama-lamanya. Kalau engkau cari uang dari pagi sampai sore, ya, itu hanya umurmu 70-80 tahun, mati-mati juga. Saya ini kan pencari uang, pemburu. Kalau saya ini bukan pencari uang lagi, pemburu uang. Saya memburu uang itu sampai seluruh Indonesia, taruhan nyawa. Coba kan, saya keliling-keliling Sumatera itu kalau saya bawa mobil sendirian berhari-hari. Coba masuk utang, keluar utang. Dari situlah saya sadar apa yang saya cari itu kan aduh, ya, saya anggap itu sia-sia. Tidak ada kebenaran, pasti dibilangnya buat apa ini kau kejar-kejar di dunia ini tapi tidak memiliki kebenaran yang dimaksud kebenaran adalah namanya Tauratnya, hukumnya Tuhan. Amin nggak? Haleluya.